Shalom kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah. Bahagia sekali kita telah dihantar Tuhan untuk masuk di hari ke-18 di tahun yang baru bulan Januari ini. Saya percaya saudara jemaat GBI Keluarga Hemat Rajani Kota Bontang serta anak-anak rohani kami yang ada di GBI Betania Blessing Pasar Baru Jambi boleh merasakan tuntunan Tuhan untuk Anda boleh melangkah sebagai manusia baru di tahun 2026 ini. Menjadi baru itu adalah kerinduan setiap orang di mana kita melihat sebuah perubahan yang jauh lebih baik. Sama seperti bangunan Hotel Swiss Bell Banjarmasin ini. Dulu dia adalah bangunan lama yang tidak berarti. Kemudian dirombak, diolah, dirubah dari sebuah bangunan tua menjadi sebuah hotel yang sangat menarik. Dan didatangin banyak wisatawan domestik maupun mancanegara beristirahat di staycation di Hotel Swiss Bell ini. Di Hotel Swiss Bell ini. Saya rindu sebagai Bapak Rohani supaya semua kekasih Tuhan tidak membawa kehidupan lama di tahun yang baru. Sebab ingatlah baik-baik, di tahun yang baru ini Tuhan mau kasih anggur baru bagi rumah tangga saudara, pernikahan saudara, bisnis saudara, pelayanan saudara. Harapkan anggur baru itu dicurahkan Tuhan melimpah atas kehidupan saudara. Jadi jangan jadi orang percaya yang menggunakan kehidupan yang lama untuk masuk yang tahun yang baru. Engkau nggak akan bisa mendapatkan anggur baru. Anggur baru itu bicara tentang apa? Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dia pengen mewahyukan dirinya lebih dalam lagi kepada saudara sebagai bentuk anggur baru yang dicurahkan bagi kita, yaitu lewat manifestasi karya Roh Kudus. Itu sebabnya anggur yang baru itu membutuhkan kirbat yang baru atau kantung anggur yang baru. Nggak mungkin anggur baru disimpan di dalam kantong yang lama. Nanti itu akan robek, ya, kantongnya, kemudian anggurnya akan terbuang percuma. Itu sama kayak cincin emas berlian ditaruh di hidung babi. Ya, kalau kekasih Tuhan mau menjadi pribadi yang merasakan pewahyuan akan anggur baru yang tercurah bagi saudara, harus punya wadah yang baru pula. Wadah yang baru itulah kantong anggur yang baru, supaya manifestasi kehidupan Kristus itu nyata dalam kehidupan saudara. Bagaimana kita menyiapkan kantong yang baru? Dengan baik-baik. Kantong yang baru itu bukan karya kita. Itu adalah kerelaan kita membiarkan dan mengizinkan tangan Allah yang menjadikan Anda sebagai manusia baru, atau dalam bahasa Yunani manusia baru itu adalah kainos, menjadi baru. Dalam kitab Efesus atau surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-15 di sana dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan demikian itu mengadakan damai sejahtera. Oh, ternyata kerinduan Kristus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya menjadi meterai bagi kita supaya kita dibentuk dengan karya Allah menjadi baru. Kata menjadi baru itu kainos, bukan daur ulang, bukan rekonstruksi, bukan rekondisi, tapi betul-betul menjadi baru dari atas, ya, sampai telapak kaki kita itu dijadikan baru. Sama seperti waktu Adam dan Hawa dijadikan Tuhan sebagai manusia, baru kali itu Tuhan menjadikannya. Demikianlah kehidupan kita, Bapak Ibu. Ternyata menjadi manusia baru di dalam Kristus itu bicara tentang identitas kita. Nah, tahun 2026 ini biarlah manusia baru itu menjadi identitas kita. Kalau manusia lama dipenuhi dengan tabiat dosa, itu manusia lama. Nggak mungkin Bapak Ibu menjadi manusia baru, mengaku manusia baru tapi membawa tabiat dosa. Ya, tabiat dosa itu adalah keinginan daging yang tertera di dalam Galatia pasal 5 mulai ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, inilah sihir, percabulan, dengki, iri, sirik, ya, tersinggungan, marah dan segala macam. Itu semua keinginan daging yang ditunjukkan dalam bentuk manusia lama. Manusia lama juga membawa kutuk, selalu sial, selalu tidak berhunting, ya, selalu nggak berhasil, dan Anda menjadi pribadi yang selalu merasa ya, nggak bisa mencapai apa yang Anda harapkan. Mungkin ada kutuk dalam hidup saudara. Manusia baru juga bicara tentang sakit penyakit, di mana dalam sakit penyakit itu Anda bisa merasakan yang penderitaan membuat Anda nggak bisa berkarya. Itu sebabnya ketika kau doa sama Tuhan Yesus, darahnya membasuh saudara, engkau dijadikan sebagai manusia baru. Manusia baru ini bicara tentang bagaimana kita dilahirkan dengan identitas baru. Sama kayak ulat.
ya. Dengan kehidupannya yang lama dia menjadi pribadi yang baru dalam bentuk kupu-kupu, identitasnya baru. Walaupun mungkin roh atau jiwanya, maksud saya, pribadinya sama, tapi memiliki tabiat dan kehidupan struktural yang baru. Demikian kita, pribadinya boleh sama ya Bapak Ibu, tapi saudara punya tabiat sebagai manusia baru yang diubahkan. Itu kerinduan Tuhan loh. Tanpa jadi manusia baru, kamu nggak bisa masuk kerajaan sorga. Injil Yohanes pasal yang ketiga, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Anda nggak bisa melihat kerajaan sorga, masuk kerajaan sorga dengan manusia lama, nggak mungkin. Itu sebabnya orang percaya di GBI Kelir Bontang serta Pasar Baru Jambi harus punya tekad kerinduan. Tahun ini aku harus menjadi orang yang memiliki tabiat sebagai manusia baru. Waktu aku menjadi manusia baru, disitulah aku berkenan mendapatkan pemerintahan dari sang anggur baru. Itu sebabnya kekasih Tuhan, jangan biarkan dirimu dikuasai dengan identitas lama. Ingat, manusia baru adalah identitas baru kita sebagai pribadi yang mencerminkan pribadi Kristus. Ingat, kita telah diperdamaikan, kita menjadi manusia baru, menjadi bagian di mana kita memiliki damai sejahtera dengan Allah Bapa. Hidup Anda dalam keuangan, pernikahan, rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, itu ada damai sejahtera. Dan itu identitas kita. Nggak mungkin Anda bekerja dengan baik kalau nggak ada damai sejahtera. Itu makanya manusia baru selalu memiliki damai sejahtera. Dan itu identitas saudara dan saya. Selamat menjadi manusia baru. Salam dari kota Banjarmasin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.